Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kondisi anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan selalu menjaga kondisinya. Dan jangan lupa, jika ingin bepergian, gunakan masker dan selalu mencuci tangan di air yang bersih. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak semuanya jangan lupa silakan absensinya melalui Google Classroom ataupun melalui WhatsApp group. Anak-anak semuanya, elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat. Misalnya, komputer bisa berupa peralatan elektronik, bisa berupa semikonduktor, ataupun yang lainnya. Bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektronik adalah bagian dari teknik teknik komputer, dan ilmu teknik elektronika serta instrumentasinya. Alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektron tersebut ini sangat dibutuhkan untuk kita pelajari. Beberapa contoh misalnya kita lihat ada berupa radio, televisi, VCD, handycam, kamera digital, dan banyak yang lainnya. Anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yaitu tentang dasar-dasar daripada elektronika, yang mana subpokok bahasan yang akan kita pelajari pada bab 2 ini adalah yang pertama yaitu berupa wawasan elektronika, kemudian yang kedua yaitu tentang sistem pengendalinya. Baiklah anak-anak semuanya, silakan disimak videonya baik-baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baiklah anak-anakku semuanya, pada pertemuan minggu ini kita akan melanjutkan materi tentang dasar-dasar elektronika yang mengacu pada sub pokok bahasan yaitu sistem pengendali. Di mana pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang wawasan elektronika ataupun jenis-jenis yang terdapat dalam elektronika ataupun komponen-komponen apa saja yang terdapat di dalam elektronika. Anak-anakku semuanya, peranan sistem kendali otomatik adalah paling menonjol dalam berbagai keperluan hajat manusia atau bangsa yang telah maju. Contoh konkret dapat kita temui pada pengendalian pesawat ruang angkasa ataupun peluru kendali, ataupun bisa menggunakan sistem pengemudi pesawat, satelit, dan sebagainya. Nah, sementara di dunia industri sendiri ini diperlukan untuk pengendalian mesin-mesin produksi bidang manufaktur dan pengendalian proses seperti tekanan, temperatur, aliran ataupun gesekan, serta kelembaban. Ini khususnya di bidang industri. Nah, yang pertama kita bahas tentang jenis peralatan listrik yang digunakan.
Peralatan yang bisa digunakan untuk alat elektronik ini yang pertama itu berupa test pen. Test pen ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu penghantar listrik atau kabel ataupun suatu kawat ini memiliki arus listrik atau tidak. Dan untuk cara penggunaannya pun di kelas 8 sudah pernah disampaikan. Kemudian selanjutnya yang kedua alatnya yaitu berupa solder. Nah, solder ini digunakan untuk merakit atau membongkar rangkaian elektronik pada rangkaian yang terdapat pada papan PCB. Peralatan yang ketiga yaitu berupa penggaris siku. Penggaris siku ini berfungsi untuk mengukur siku dari suatu sambungan, baik siku bagian dalam maupun siku bagian luar. Selanjutnya, peralatan berikutnya yaitu berupa palu, yang mana palu ini berfungsi untuk menancapkan paku pada kayu atau aluminium, namun bisa juga untuk mencabut paku itu kembali. Kemudian, alat berikutnya yaitu berupa gunting seng. Gunting seng ini digunakan untuk memotong seng atau juga sejenisnya. Dan peralatan yang terakhir yaitu berupa ketam. Ketam ini berfungsi untuk memperhalus suatu permukaan kayu. Nah, ini beberapa alat yang digunakan untuk alat elektronika. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, pembuatan rangkaian stop kontak. Di mana papan instalasi listrik ini menggunakan stop kontak dan dipraktekkan dengan cukup menggunakan kardus dan beberapa peralatan listrik. Yang mana untuk jenisnya kita menggunakan kardus ini sebagai papan karena menyerupai triplek atau suatu kayu. Jadi pengganti daripada triplek ataupun kayu kita bisa menggunakan kardus untuk prakteknya. Selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum ini diambil dari lingkungan sekitar kita ataupun bisa kita beli ataupun kita sumbangan. Nah, tahapan-tahapan yang digunakan dalam pembuatan rangkaian stop kontak ataupun teks prosedurnya yang pertama yaitu berupa perencanaan. Di dalam perencanaan ini terdapat yang namanya identifikasi kebutuhan dan perencanaan fisik. Nah, identifikasi kebutuhannya ini di mana rangkaian listrik menggunakan stop kontak bisa dibuat dengan mengubah sebagian model papan. Jadi mengubah papannya mengganti dengan kardus dan juga penempatan beberapa lampu digunakan bisa diubah sesuai selera masing-masing. Jadi silahkan disesuaikan. Kemudian perencanaan fisiknya. Nah, di dalam perencanaan fisik ini, pembuatannya berdasarkan bahan dan alat yang tersedia di lingkungan kalian. Dan dibuat dengan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan prinsip-prinsip keselamatan kerja. Nah, tahapan yang kedua yaitu berupa persiapan. Nah, di mana dalam persiapan ini yang dibutuhkan yang pertama berupa ide gagasannya, ya, ide gagasan untuk membuat sebuah rangkaian kabel listrik, cara menyambungkannya. Kemudian persiapan yang kedua yaitu berupa keselamatan kerjanya. Ini harus diperhatikan. Apa saja yang perlu diperhatikan? Ini yang pertama, ya, menggunakan peralatannya agar jangan sampai terkena arus listrik, termasuk juga pada saat pemasangan agar tidak terjadi yang namanya konsleting. Ini persiapannya. Kemudian bahan dan alatnya. Nah, bahan dan alatnya, kita mulai dari bahannya apa saja. Bahan yang dibutuhkan, yang pertama itu berupa kardus, kemudian juga menggunakan yang namanya lampu lombok, kabel, steker atau biasa dikenal dengan istilah colokan, kemudian ada isolasi, kemudian kap lampu lomboknya, kemudian ada juga terminal, dan satu lagi
berupa terminal sambungan kabel. Nah, ini bahan-bahan yang dibutuhkan: kardus, lampu lombok, kemudian kabel, steker atau biasa kita mengenalnya colokan istilahnya, kemudian ada isolasi, kemudian kap lampu, terminal, kemudian terakhir adalah terminal sambungan kabel. Ini bahan-bahannya. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan ini berupa obeng, cutter ataupun gunting, juga bisa menggunakan tespen. Boleh ditambahkan tespen. Ya, kemudian cara pembuatannya. Nah, yang pertama cara pembuatannya ini siapkan kardus, kemudian potong membentuk persegi panjang 35 cm kali 50. Namun sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Nah, buat sket rumah menggunakan isolasi untuk membagi ruangan ya seperti terlihat pada gambar, atau boleh langsung digaris juga bisa, silahkan. Itu terserah selera masing-masing. Jadi rencananya kita membuat sket rumah yang akan kita buat ya. Kemudian lanjutan, potong kabel sepanjang 15 cm yang akan kita gunakan sebagai kabel pusat arus listrik. Ini usahakan menggunakan kabel yang serabut warna merah putih. Ini lebih bagus seperti ini jenis kabelnya. Jadi nanti pada saat penyambungan tidak tertukar. Kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu pasang salah satu ujung kabel pada colokan jantan atau steker biasa kita kenal. Kemudian langkah yang keempat, ini siapkan terminal 4 mata, lalu buka kapnya atau tutupnya dengan cara menggunakan obeng. Nah, setelah kita buka, siapkan kabelnya, kita kupas. Ya. Setelah itu, kita kupas, kemudian kendurkan baut yang terdapat pada terminal, kemudian pasang ujung kabel ke terminal pusat arus listrik, lalu dikencangkan kembali bautnya. Nah, ini cara pemasangannya. Nah, setelah selesai, barulah kita tutup kembali. Nah, setelah ditutup, siapkan kabel dengan panjang sesuai jarak terminal dengan posisi lampu. Nanti siapkan lagi kabelnya untuk ke lampu lombok tersebut. Nah, kemudian juga siapkan colokan jantan atau steker. Kemudian kita buka tutupnya, nah, pasang ujungnya pada kabel, sama dengan cara langkah yang pertama. Nah, ini kita pasang kembali, kemudian kita tutup. Nah, ini setelah kita tutup, berikutnya kita masukkan ujung kabel lewat lubang kardus. Nah, kita masukkan ke dalam sehingga tidak terlihat kabelnya. Jadi posisi kabel adanya di bawah posisinya. Kemudian stop kontak pertama berada di lubang nomor 1. Kemudian nanti berikutnya siapkan stand lampu lombok, terminal, sambungan kabel. Nah, nanti siapkan lampu lombok dan terminalnya. Nanti tinggal kita sambungkan ke dalam lampu lombok dan terminalnya tadi. Yang terminal panjang warna hitam. Itu sebetulnya bisa dipotong-potong. Nah, kemudian pasang ujung kabel yang dari saklar ke terminal. Kita lanjutkan. Setelah itu, untuk saklar kedua, ketiga, dan keempat bisa kita ulangi langkahnya seperti langkah dari ke-8 sampai 14. Nah, itu langkah-langkah dalam pembuatannya. Kemudian pasang lampu lombok untuk masing-masing stand lampu. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini pemasangan instalasinya. Ya, seperti pada gambar terakhir. Ya, yang bawah sini. Nah, berikutnya baru kita coba ya, lampunya apakah nyala semua atau tidak ke masing-masing
stop kontak tersebut. Nah, ruang pertama, kemudian ada ruang kedua, ruang ketiga, dan ruang keempat, dan seterusnya. Nah, ini pemasangannya. Untuk lampu pertama, lampu kedua, dan lampu berikutnya. Nah, ini untuk pemasangannya mulai dari ruang dapur, kemudian lampu kamar, kemudian ruang tamu, dan juga lampu untuk di teras. Nah, ini sketch dari sebuah cara pemasangan lampu stop kontak. Nah, itulah materi pertemuan pada minggu ini. Sebelum kita akhiri, silakan anak-anakku lembar kerja LK 2.2-nya dikerjakan. Silakan didiskusikan beberapa kelompok ataupun beberapa siswa, kemudian didiskusikan. Tuliskan peralatan-peralatan dalam instalasi listrik yang tidak disebutkan di dalam materi ini. Ya, termasuk juga tuliskan fungsinya. Sebelum kita akhiri pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan dipahami. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.